Gimana sih komposisi yang tepat atau yang pas dalam jualan online? Jadi gini, jualan itu bisa dibilang gampang ya gampang, susah ya susah, gitu kan. Banyak yang ngalamin kayak, gue tuh harus ngapain sih buat kayak gimana? Tapi sebelum gue bahas, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Cheers! Nah, yang pertama nih, lo sadar gak sih kalau misalnya, gue gak tau di antara kalian siapa yang suka masak? Boleh dong kasih tau gue di komen, tulis di komen, lu suka masak atau enggak, lu pernah masak atau enggak. Kenapa gue lagi pakai analogi masak? Karena menurut gue pas lagi ngeliat orang masak atau pas lagi nyobain bikin makanan, kayaknya sama kayak lagi bisnis loh sebenarnya. Karena gini, masak itu kan dibagi jadi dua macam, bener nggak? Satu, persiapan, preparing. Kedua, eksekusi. Kalau lu misalnya nggak bisa masak atau apa, lu pasti pernah nonton lah film-film kayak Hell Kitchen, Master Chef, dan teman-temannya, bener nggak? Dimana kalau lu perhatiin nih, kayak chef itu dikasih waktu 1 jam, gitu kan. Dan di awal tuh kayak, dia tuh masaknya kayak sereng gitu, kayak paling cuma 20 menit gitu tuh nggak dari 1 jam. 15-20 menit, jarang lah yang dimasak bener-bener kayak jam-jaman, kecuali lu makanan yang memang yang makannya lama gitu ya. Tapi kalau yang simple tuh kayak, wah cepet banget. Dan mereka tuh ngabisin waktu paling lama di mana coba? Preparing, bener nggak? Nyiapin bahannya apa, ininya kayak gimana gitu kan. Nah, dan semakin makanan itu semakin complicated gitu ya, semakin rumit, itu preparingnya makin menjijikan, makin ribet gitu kan. Nah, sebenarnya kalau gue lihat, kenapa gue lihat itu sama kayak jualan online? Sama karena gini, lu jualan online, semakin lu mau cuan banyak, semakin lu mau laku, itu preparingnya makin ribet. Semakin lu mau bikin sesuatu yang yaudah lah gini lah, ibarat gini lah, lu mau makan Indomie ya, apa sih yang lu prepare? Nggak ada, cuma butuh Indomie doang. Udah gitu lu buka, udah ready semuanya, udah tinggal masak. Tapi yang lu dapat adalah Indomie. Gue bukan bilang Indomie nggak enak ya, tapi kalau dibandingin sama kayak lu lu makan di restoran bintang 5 gitu ya, yang wah gitu ya, itu kayaknya jauh banget gitu, simple dish versus yang complicated gitu ya. Dan harganya, ya kita tahu dong, harga Indomie lu beli di warung makan juga paling 20.000 ya. Kalau ada yang jual 50.000, lu udah, wah itu lu udah lagi digetok luar biasa, lu lagi dicekek lu kan, gitu kan. Tapi kalau yang mahal itu bisa ratusan ribu, bisa jutaan, bener nggak? Satu piring makanan bisa ratusan ribu, jutaan. Nah sekarang yang gue bahas adalah, gue mau tanya sama kalian mau jualan, mau untungnya mau yang ratusan ribu, yang jutaan, ibarat Michelin star, kalau makanan, atau mau Indomie? Pasti maunya yang Michelin star dong, ya nggak? Ya nggak tahu sih, emang ada ya, maksudnya mau untung tipis-tipis? Kayaknya nggak deh. Kalaupun ada, ya mungkin nggak cocok sih kalau nonton di channel gue, karena gue bakal membahas gimana caranya kalian punya Michelin star gitu ya. Nah terus apa yang harus dilakuin biar lo untung di situ? Nah lo harus tahu adalah di fase preparing itu ada beberapa hal. Pertama, sesimpel kayak lo harus tahu pertama kali adalah marketnya itu siapa, lo mau jual ke siapa. Lu mau jual ke siapa, udah gitu lu mau produknya seperti apa gitu kan. Karena dengan ini lu tahu, lu bakal lebih gampang buat jualan. Nih, jujur, gue belum lama baru datangin, jadi ada satu sekolah minta tolong ke gue. Dia bilang gini, sekolah kita tuh sekarang jumlah muridnya tuh menurun gitu. Bisa nggak bantuin biar lebih rame gitu loh. Nah, terus ya gue tanya balik kayak, terus kalau sekolah lu kelebihannya apa gitu kan. Dan yang datang ke gue tuh terus ngomong, ya sebenarnya kita juga bingung sih kelebihannya apa. Udah lama sih, kalau lu jadi bingung gimana gua ininya, bener gak? Tapi ya sesimpel itu, kalau lu mau laku lu harus tahu dong market lu apa siapa. Kalau market lu siapa ini tahu, lu tahu kira-kira lu mau bikin apa. Karena kan market sesuai dengan barangnya, bener gak? Ya. Nah, terus kalau lu udah, nah ini kan baru ngomongin preparing ya. Preparing itu market siapa, produknya siapa. Lu perlu tes. Ibarat kalau kita mau nguji resep nih ya. Resep itu kan perlu dicoba, ini enak gak nih? Laku gak nih? Nah makanya begitu udah punya market, udah punya produk, lu udah kemungkinan mencoba bikin, tes dulu. Jangan lu goreng, sajiin, cobain dulu, asinnya cocok gak gitu kan. Nah terus jangan lupa nih, ketika lu preparing kan lu harus mempersiapkan, kayak memperhitungkan kayak gini. Contoh, gue mau masak, gue harus tahu nih, ini masak buat berapa orang? 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kenapa gue bahas gitu? Buat 2 orang, porsinya mungkin dagingnya harus berapa ratus gram. Buat 3 orang, ya kalau terlalu sedikit nanti rebutan, bener nggak? Buat 4 orang, beda lagi, bener nggak? Nah itu adalah ngomongin HPP, ngomongin margin, ngomongin untungnya berapa gitu kan. Terus itu harus disiapin. Nah udah gitu kemudian lo harus, yang berikut lagi adalah lo persiapkan nih. Oke, gue udah tahu nih. Oke, gue lagi siap-siap ya. Gue udah mau bikin. Gue udah tahu nih marketnya mau apa. Gue udah siapin bahannya apa. Gue udah siapin nih kayak bumbunya apa. Berikutnya, lu kalau misalnya di restoran yang mahal, mereka bahkan udah mikir piringnya mau kayak gimana.
Bener nggak? Piringnya mau warna hitam, warna putih, warna hijau, warna ya pokoknya mau aneh-aneh lah. Ibarat lu mau jual tokonya, toko online lu mau di mana? E-commerce sekarang banyak, tempat jualan banyak, tapi apakah lu bisa jalan semuanya? Bisa sih kalau kuat. Tapi biasanya jujur di awal nggak mungkin kuat semuanya. Satu aja dulu. Maksud gue nggak usah macam-macam banyak-banyak gitu kan. Nah, ini masih ngomongin preparing. Ya. Terus udah gitu nih, udah lu preparing. Oke, lu udah siap, udah mikir ini itu. Kedua, oke, gue udah punya bahannya. Kedua kan gue harus potong-potong tuh. Bener nggak? Potong-potong bahan, siapin itu bahan itu mau kemana, mau diulek atau mau ada yang dimasak dulu atau digoreng. Ibarat gini, oke lu udah punya produk udah terbukti, udah kelihatannya oke, lu cobain tuh bikin itu barang jadi live. Barang jadi live tuh apa? Yang uploadin SKU, deskripsinya, bannernya, apanya lu masukin. Judulnya lu bikin gitu. Karena lu ketika itu bikin itu ibarat lu lagi nyiapin nih, motong-motong segala macam. Udah ready belum? Udah. Oke, kalau udah ready, sekarang kita masak. Ya kan? Masaknya ngapain? Ya ketika lu masak adalah ya lu mulai tuh cobain testing jual. Betul nggak? Jualnya gimana? Kasih traffic. Kasih pengunjung, kasih biar orang lihat nih. Oke, ternyata nih ya gue udah bikin produk gue baju putih misalnya, atau produk gue buku nih ya. Nah produk gue ini, nah udah gue bikin, gue tes, laku nggak? Orang ketika beli kayak gimana? Udah orang beli lu liatin, responnya kayak gimana nih? Ketika dia makan, apakah makanan lu keasinan, kepedesan, apa nggak enak, atau kan kelihatan dari reaksi muka. Kelihatannya dari mana kalau kita lihatnya? Dari review. Reviewnya gimana? Satu orang review bagus, bagus, oke aman. Bagus, jelek, bagus. Oh, ada yang salah nih. Jangan-jangan produk gua nggak standar gitu loh. Gua pernah ada waktu pas lagi satu kali gua workshop di kantor TikTok, terus ada audiens yang bilang, "Aduh, audiens itu tuh gila jelek banget." "Kenapa jelek banget, Pak?" Gua tanya. "Iya, produk saya tuh kadang bagus, kadang jelek. Begitu review jelek, saya langsung tokonya turun." Ya dalam hati gue pengen ngomong gitu, itu berarti kualitas produk lu kenapa bisa banyak yang ngomong jelek tapi dia merasa orangnya yang salah gitu kan. Ya maksud gue kalau kayak gitu kan nggak mungkin lu nyalahin pembeli, karena pembeli nggak pernah salah, bener nggak? Mungkin barang kita nih yang salah, yang kurang tepat gitu kan. Nah kalau ada yang kurang tepat lu langsung perbaiki. Buat apa? Biar lu nggak melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Kalau misalnya lu perbaiki ya udah, berarti kan lu udah bisa punya resep yang akhirnya ini makanan tuh enak, terbukti laku. Jadi kebayang nggak? Kurang lebih kayak gitu nih analoginya gitu kan. Nah dari analogi gue tadi, gue yakin di antara kalian pasti ada yang ngalamin kayak oke, gue nggak pernah ngelakuin riset market, gue nggak pernah kayak gini, gue nggak pernah kayak gitu, gue nggak pernah kayak gini. Mungkin ada hal-hal yang kelewat. Nah sebenarnya buat bantuin kalian biar jualan kalian smooth. Nah gue bikin satu project di satu perusahaan namanya Skill School. Skill School itu memang diarahin khusus buat edukasi para seller buat jualan online-nya makin laris. Kalau lo lihat di skillschool.id itu banyak banget kelas online dari bukan cuma dari gue ya, tapi dari banyak yang lain juga, banyak trainer yang lain yang ngebahas dan mereka punya skill masing-masing. Nah, lo bisa lihat di situ gitu kan. Dan di Skill School ini kita punya satu produk namanya pendampingan. Jadi konsultan pendampingan ini kita udah nyiapin konsultan buat bantuin kalian nih para seller yang misalnya oke deh, gue mau jalan, gue mau laku, gue mau jalannya sendiri, gue mau cobain sendiri, bisa nggak gue kerjain? Bisa. Jadi nanti tim kita bakal risetin kayak market lu siapa, lawan lu siapa, lu harus ngapain, caranya seperti apa, step-stepnya kayak gimana, dan kita udah siapin kayak dalam 3 bulan tuh punya target kayak lu naik omset 50%, naik omset 100%, lu harus ngapain aja, dan itu semua udah disiapin buat bantu kalian ke arah sana. Jadi buat misalnya kalian nih yang pengen buat dibimbing kayak gitu, lu bisa klik di deskripsi gua, lu bisa tulis di komen juga, nanti tim gua bakal kontak lu buat masuknya seperti apa. Nah kalau lo ada yang mau ditanyain, lo tulis di komen, gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa juga buat like dan share.